Jelang konklav yang bakal dimulai 7 Mei 2025, perhatian dunia tertuju pada calon sosok penerus Paus Fransiskus yang wafat 21 April 2025. Adapun dalam sejarah panjang hierarki Gereja Katolik di Vatikan Roma, tercatat ada 266 paus dimulai dari Santo Petrus hingga terakhir Paus Fransiskus. Dari para paus tersebut, setidaknya ada 3 paus berasal dari Afrika. Terakhir adalah Paus Gelasius pertama yang meninggal lebih dari 1500 tahun silam. Dengan semangat inklusivitas dan dialogis, nama Kardinal Peter Kodwo Apiah Turkson asal Ghana kembali mencuat sebagai kandidat kuat penerus takhta suci Vatikan. Lantas siapakah Peter Turkson dan bagaimana pandangan-pandangannya yang dianggap cukup progresif tetapi di sisi lain tetap menjaga konservativisme gereja? Peter Turkson bukanlah nama asing di lingkungan Vatikan. Ia telah lama dikenal sebagai tokoh gereja yang vokal dalam isu-isu sosial global. Pada konklav tahun 2013, saat Paus Benediktus ke-16 mengundurkan diri, nama Turkson sempat menempati posisi teratas dalam berbagai spekulasi calon pengganti. Meski akhirnya Paus Fransiskus terpilih, nama Turkson terus bergema sebagai simbol harapan bagi gereja yang lebih representatif secara global. Lahir pada 11 Oktober 1948 di kota kecil Sutawasau di wilayah barat Ghana, Turkson berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Ayahnya seorang tukang kayu Katolik, sedangkan ibunya adalah seorang Metodis. Ia tumbuh di lingkungan religius yang membentuk keyakinannya sedari kecil. Pendidikan formalnya dimulai dari seminari kecil Santa Teresa di Amisano, sebelum ia melanjutkan ke seminari besar Santo Peter di Pedu, Cape Coast, di mana ia mempelajari filsafat dan teologi dasar. Setelah ditahbiskan sebagai imam pada 20 Juli 1975, Turkson melanjutkan pendidikannya di Roma di Pontifical Biblical Institute, sebuah lembaga terkemuka di bawah naungan Takhta Suci. Di sana ia meraih lisensiat dalam kitab suci. Ia juga sempat melanjutkan studi di Universitas Katolik Amerika di Washington DC, memperdalam keahliannya dalam bahasa Ibrani dan teks-teks Perjanjian Lama. Keahlian akademisnya dalam bidang kitab suci menjadikannya salah satu intelektual paling dihormati dari Afrika di lingkungan Gereja Katolik Roma. Karir kepemimpinannya di gereja mulai menanjak ketika pada tahun 1992 ia diangkat oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai Uskup Agung Cape Coast, salah satu keuskupan terpenting di Ghana. 11 tahun kemudian, pada 2003, ia diangkat menjadi kardinal pertama dari Ghana oleh Paus Yohanes Paulus II. Di masa kepemimpinan Paus Fransiskus, Turkson semakin dipercaya untuk menangani isu-isu global. Ia ditunjuk sebagai prefek pertama dari dikasteri untuk promosi pembangunan manusia integral, sebuah struktur baru yang menggabungkan berbagai urusan penting seperti perdamaian, migrasi, hak asasi manusia, hingga perubahan iklim. Dalam peran ini, ia terlibat langsung dalam perumusan dokumen ensiklik Laudato Si yang mengangkat keprihatinan gereja terhadap krisis ekologi. Dalam hal pandangan sosial, Turkson menunjukkan sikap yang lebih moderat dibandingkan sebagian besar rekannya. Ia menentang kriminalisasi homoseksualitas, menyatakan bahwa individu LGBT tidak seharusnya dihukum hanya karena identitas mereka. Homosexuality is a tendency which can lead to action. Okay? As a tendency in itself, nobody can accuse you or blame you for being what you are. But what you do, your action, can be reprehensible to a country, a state or whatever because it goes against its norms or its laws or whatever type of thing. Meski dikenal progresif dalam isu-isu sosial dan lingkungan, Turkson tetap teguh pada doktrin gereja mengenai kehidupan dan keluarga. Ia menolak legalisasi aborsi dan pernikahan sesama jenis, tetapi juga menekankan bahwa gereja harus bersikap penuh kasih terhadap siapapun tanpa menghakimi. Pendekatan ini membuatnya diterima di berbagai spektrum umat Katolik dari konservatif hingga moderat. Sebagai tokoh dari negara berkembang, Turkson kerap menjadi suara moral bagi negara-negara selatan. Ia memahami realitas kemiskinan, konflik, dan ketimpangan struktural, pengalaman yang membentuk pandangan dunia dan prioritas pastoralnya. Di Afrika, ia juga dipandang sebagai figur pemersatu lintas etnis dan agama dengan komitmen kuat dialog antar umat. Di lingkungan Kuria Roma, Turkson pun dikenal sebagai pribadi yang cerdas, tenang, dan rendah hati. Ia fasih berbahasa Inggris, Italia, Prancis, Fante atau bahasa lokal Ghana, serta menguasai bahasa Latin dan Ibrani dari studinya di bidang kitab suci. Jika terpilih dalam konklav, Peter Turkson akan mencatat sejarah sebagai paus pertama dari benua Afrika dalam hampir 1.500 tahun.
Kini dunia menantikan keputusan konklav yang akan segera digelar. Nama Peter Turkson diperhitungkan bukan hanya karena prestasi dan pengalamannya, tetapi juga simbol kuatnya sebagai jembatan antara benua Afrika dan pusat gereja Katolik di Roma. Ia adalah gambaran gereja yang semakin global, beragam, dan inklusif.